Oke, di video kali ini kita akan membahas layer. Di video sebelumnya kita sudah membahas blending mode. Kali ini kita akan bahas layer style. Layer style terdapat di bagian bawah. Terdapat 10 layer style. Penjelasannya akan saya kelompokkan menjadi sesuai fungsinya. Seperti ada shadow, glow, overlay, satin, lalu bevel. Oke, yang pertama-tama saya akan membahas shadow. Shadow adalah efek yang menghasilkan bayangan yang muncul di belakang objek. Jadi, kita dapat mengaktifkan shadow. Yang akan pertama kita coba yaitu drop shadow. Cara mengaktifkannya tinggal klik drop shadow, lalu akan muncul layar seperti ini. Objeknya kita pindahkan terlebih dahulu agar lebih enak untuk dilihat. Kita aktifkan kembali drop shadow. Kalian dapat perhatikan terdapat bayangan di belakang objek. Kita dapat menghilangkannya. Apabila di Photoshop kalian tidak ada itu, kalian dapat pergi ke layer pada bagian atas, lalu pilih layer style. Akan terdapat sama seperti tadi. Kita pilih drop shadow. Lalu terdapat blend mode, yaitu pilihan blend mode bayangan terhadap objek yang diberikan bayangan. Isi dari blend mode seperti blending mode yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dapat memilih sesuai keinginan. Lalu di samping blend mode terdapat color of shadow, berfungsi untuk warna bayangan yang diinginkan seperti putih, hitam, merah, dan sebagainya. Tapi biasanya karena bayangan kita menggunakan hitam. Lalu terdapat opacity, yaitu mengatur tingkat transparansi bayangan. Semakin kecil, akan semakin tidak terlihat bayangan tersebut. Selanjutnya ada angle yang mengatur arah jatuhnya bayangan dalam satuan derajat. Apabila kita putar, bayangan akan berpindah mengikuti angle yang kita inginkan. Lalu ada distance, mengatur jarak bayangan terhadap objek. Semakin tinggi nilai distance, semakin menjauh bayangan terhadap objek. Lalu ada sphere, mengatur luas sempit area gelap pada bayangan. Apabila kita tinggikan, bayangan akan semakin membesar. Lalu ada size, mengatur luas sempitnya jangkauan bayangan. Semakin tinggi nilai, atau kita kasih nilai 250 atau nilai maksimal, bentuk dari bayangan tidak akan sesuai seperti objek. Lalu noise, mengatur noise pada bayangan. Semakin tinggi nilai, bayangan akan membentuk bintik-bintik. Lalu contour, mengatur pola bayangan yang ingin dibuat. Dapat memilih sesuai keinginan. Lalu kita dapat nonaktifkan drop shadow. Kita gunakan inner shadow. Inner shadow kebalikan dari drop shadow. Efek inner shadow menghasilkan bayangan yang muncul di dalam objek. Isi di dalam inner shadow sama seperti drop shadow. Kita dapat perhatikan bayangan yang muncul bukan di belakang tetapi di dalam dari objek. Stroke yaitu efek untuk menciptakan garis tepi di seputar objek layer. Seperti ini, size yang berfungsi untuk mengatur tebal tipis garis pada stroke. Lalu position, mengatur apakah garis stroke akan berada di luar atau di dalam. Lalu ada blend mode, mengatur jenis blend mode pada garis stroke sesuai keinginan. Opacity mengatur transparansi tidaknya pada garis stroke. Lalu ada fill type, menentukan bagaimana garis stroke diwarnai, apakah menggunakan warna solid atau warna gradasi. Dan terakhir warna. Efek ini baik digunakan biasanya para YouTuber untuk membuat sebuah thumbnail yang mengelilingi orang atau objek pada gambar tersebut. Selanjutnya ada outer glow. Outer glow digunakan untuk memunculkan efek
pendaran cahaya dari belakang objek yang seolah menyebar keluar, atau dapat dikatakan menghadirkan efek cahaya berpendar di luar objek. Kita aktifkan dari stroke, kita aktifkan outer glow, lalu terdapat banyak jenis. Blend mode seperti biasa, penjelasan sama, digunakan untuk mengatur blend. Lalu opacity dari transparansi, noise mengatur efek cahaya yang mengandung noise atau tidak. Opacity yang kita atur 100 agar lebih enak untuk dilihat noise, mau efek noise atau tidak, berbintik atau tidak. Lalu ada color atau gradient, kita bisa memilih apakah warna efek cahaya dibentuk dari warna solid atau warna gradasi. Warna solid, warna gradasi. Selanjutnya ada teknik, ada dua pilihan efek cahaya yang dapat dipilih, yaitu softer dan precise. Pilihan softer menghasilkan efek pendaran cahaya yang alami, sementara precise dipakai jika dalam bentuk pendaran cahaya mengikuti bentuk objek secara presisi. Kita dapat memilih sesuai dari fungsi yang kita ingin gunakan. Opacity kita tuh 100. Dan ini softer. Lalu sama seperti tadi digunakan untuk mengatur lembut efek cahaya. Spread digunakan untuk mengatur seberapa lembut efek cahaya yang ingin digunakan. Lalu ada size, mengatur luas efek cahaya yang dihasilkan. Counter seperti biasa mengatur bentuk efek cahaya yang keluar dari objek. Lalu terdapat range, digunakan untuk mengatur bagaimana efek pendaran cahaya menghasilkan perlahan-lahan di bagian tepi, apakah solid atau lembut. Semakin kecil nilainya, akan semakin solid terlihat dari pendaran yang kita ingin hasilkan. Selanjutnya ada jilter yang digunakan untuk menghasilkan efek noise dengan menggunakan metode overlay. Kalian dapat melihat previews dari layar seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas inner glow. Inner glow yaitu efek yang menghasilkan cahaya di dalam objek sehingga terkesan cahaya masuk ke dalam. Kebalikan dari outer glow. Jadi sama seperti outer glow, kita dapat memilih sesuai keinginan. Tetapi ini pada bagian dalam. Sama seperti biasa, opacity mengatur transparansi, noise, mau terdapat noise atau tidak, warna solid atau gradasi. Lalu ada teknik, ada softer, precise sesuai keinginan, dan yang terbaru yang tidak dimiliki outer glow yaitu ada source, terdapat bagian center dan edge. Apabila center, di mana arah cahaya dari tengah objek, dan edge yang mengatur cahaya dari tepi objek. Kita dapat memilih sesuai keinginan. Lalu terdapat color overlay. Efek ini menghasilkan lapisan warna solid pada objek dalam layer. Jadi terdapat dikit. Blend mode digunakan untuk blend pada warna yang ingin kita terapkan sesuai fungsi yang telah saya sebutkan kemarin. Lalu ada color untuk menentukan warna yang ingin kita gunakan. Opacity menentukan transparansi tidaknya pada warna yang ingin diberikan kepada objek. Hanya itu penerapan pada color overlay. Lalu satin, efek ini digunakan untuk menciptakan shading gelap pada objek dalam layer. Sudah tampak seperti kelihatannya, terang dan gelap. Sama, terdapat ada blend, opacity, mengatur terang tidaknya. Lalu ada angle, muncul, karena 90 dia muncul pada bagian tengah. Kita dapat memutar untuk munculkan pada daerah lain sesuai keinginan. Lalu ada distance untuk mengatur luas sempitnya efek sebaran shading di dalam objek. Apabila semakin kecil nilai, efek shading akan memenuhi semua objek. Makin kecil akan semakin kecil juga objek yang dikelilingi. Lalu ada size untuk mengatur ukuran shading dalam objek. Semakin kecil akan semakin kaku terlihat shading pada objek.
Lalu ada counter mengatur bentuk shading menggunakan warna kurva yang disediakan. Bentuk seperti apa yang ingin kalian gunakan. Lalu terdapat bevel dan emboss. Bevel dan emboss, efek ini berfungsi untuk memberikan kesan timbul pada objek dalam layer. Dalam efek ini terdapat dua sub-effect, yaitu counter dan texture. Counter memungkinkan kita untuk mengatur efek timbul pada objek, sedangkan texture mungkin kita untuk menambahkan efek texture pada objek. Oke, pertama ada style, terdapat outer, yaitu efek timbul muncul dari luar objek. Ada inner bevel dari dalam, lalu ada pillow, yaitu efek timbul muncul di dalam dan luar objek sekaligus. Lalu ada stroke, efek timbul hanya diaplikasikan pada stroke. Untuk menggunakan ini, layer style stroke perlu diaktifkan terlebih dahulu, yaitu yang sudah kita lihat tadi untuk penggunaan stroke. Kita gunakan pillow luar dalam. Lalu terdapat teknik yang digunakan untuk mengatur kasar lembutnya efek timbul. Terdapat 3 pilihan, yaitu smooth, efek timbul terlihat lembut; pixel hard, efek timbul terlihat seperti pahatan kasar; pixel soft, efek timbul terlihat seperti patahan lembut. Dapat memilih sesuai keinginan kalian. Lalu terdapat deep, digunakan untuk mengatur kedalaman efek timbul yang diinginkan. Lalu ada direction, digunakan untuk mengatur apakah efek timbul yang diinginkan mengarah keluar atau dalam. Lalu size, seperti tadi untuk mengatur ukuran. Lalu ada substance untuk mengatur seberapa lembut efek yang timbul diinginkan. Pada bagian bawah ada shadingnya juga, kita dapat mengatur angle yang digunakan, arahnya mau arah mana, altitude yang digunakan untuk mengatur ketinggian cahaya. Lalu ada gloss counter, digunakan untuk mengatur pola kilau pada efek timbul. Lalu ada hard light mode yang digunakan untuk mengatur blend mode dan warna bagian terang pada efek timbul. Lalu ada shadow mode, digunakan untuk mengatur blend mode dan warna bagian gelap pada efek timbul. Jadi terdapat dua, perhatikan terdapat dua. Pada bagian sini terdapat warna hitam, bagian dari sini melalui sini terdapat warna putih. Selanjutnya kita berpindah pada gradient overlay. Seperti biasa, blend mode dapat kita atur opacity, lalu ada gradient, gunakan untuk mengatur warna bentuk gradasi. Pada penggunaan gradient overlay tidak ada warna solid, jadi warna gradient semakin atas gelap ke terang. Lalu ada style, menentukan jenis warna gradasi. Lalu ada angle, menentukan arah warna gradasi, dan terakhir ada scale, menentukan ukuran warna gradasi terhadap objek. Selanjutnya ada pattern overlay. Pattern overlay digunakan untuk memberi pattern atau pola di atas objek, sama blend yang mau kita atur. Lalu opacity, mengatur transparansi tidaknya. Pada penggunaan ini, dibanding contoh kemarin, kalian dapat melihat perbedaan-perbedaan menggunakan blend mode. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, tidak semua blend mode dapat diterapkan di objek yang berbeda. Oke, jadi kita telah membahas 10 dari layer style, mulai dari drop shadow. Kalian dapat perhatikan pada objek di samping kiri. Dapat outer glow, pattern overlay, gradient overlay, color overlay, satin, inner glow, inner shadow, stroke, dan bevel dan emboss. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita telah membahas tuntas mengenai layer style. Selanjutnya saya akan membahas filter ataupun menggabungkan dua layer menjadi satu, yaitu margin layer, dan membahas secara singkat adjustment layer. Tapi video tersebut akan dibahas di video yang lain. Terima kasih sudah menonton.